Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan menuntaskan materi poin strategi dalam manajemen SSAJL bisnis. Sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya kita sudah membahas yang namanya segmenting, targeting, positioning. Bagaimana kita mengevaluasi produk kita atau bagaimana kita mendevelop produk kita sesuai dengan segmennya apa, targetnya siapa, dan apa positioning produk dan perusahaan kita. Sebelumnya juga kita sudah membahas strategi marketing mix 10P. Bagaimana kita menyerang dari 10 penjuru, ya, memperbaiki 10P tadi dan meningkatkan 10P tadi. Nah, hari ini untuk menuntaskan membuat strategi sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang sebuah model yang disebut dengan bisnis model canvas. Nah, nantinya bagaimana kita menggabungkan yang namanya STP, kemudian marketing mix 10P, dan yang namanya bisnis model canvas dalam sebuah form bagaimana kita menyusun inovasi, program kerja atau inisiatif. Sahabat-sahabat semuanya, bisnis model canvas itu terdiri dari 9 poin. 9 poin ini untuk membantu Anda semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kita punya sebuah strategi yang fokusnya adalah bagaimana produk kita bisa dijual. Ingat ya, bagaimana produk kita bisa dijual, sahabat-sahabat semuanya. Dalam 9 poin ini tentu ada urutannya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, ada urutannya supaya kemudian terstruktur. Nah, kita lihat juga selain kita bagaimana menentukan sebuah langkah-langkah strategi, kita juga bisa mengevaluasi bagaimana inovasi kita, bagaimana strategi kita dipastikan strategi itu memiliki value bagi perusahaan kita. Maka dalam bisnis model canvas, sahabat-sahabat semuanya, ada revenue streams yang harus ditentukan. Ya, pertama kali ketika kita membuat strategi. Ya, ketika kita sudah punya produk, lalu produk kita akan jual, apa revenue streamnya, sahabat-sahabat semuanya. Ketika kita punya inovasi, program kerja, ya, inisiatif, apa revenue stream dari strategi itu. Nah, sahabat-sahabat semuanya. Jadi, bisnis model canvas itu bagaimana kita bisa menyusun strategi, inovasi, kemudian program kerja, dan mengevaluasinya secara finansial. Maka ada revenue streams, kemudian dibandingkan dengan cost structure. Ketika nanti revenue streams-nya masih lebih tinggi dibandingkan cost structure, maka inovasi itu layak kita jalankan. Tapi kalau revenue streams-nya tidak lebih besar dibandingkan cost structure, maka tentu inovasi itu tidak layak kita jalankan. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita lihat satu persatu. Dalam bisnis model canvas ada 9 tahapan yang harus kita benar-benar isi, sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama adalah segmen customers. Kalau kita sudah belajar segmenting, targeting, positioning, harusnya segmen customer ini sudah tidak lagi kita bingung mengisinya. Apa itu segmen customer? Yaitu target pelanggan Anda, target pembeli dari produk Anda. Ya, itu kalau bicara produknya. Tapi kalau bicara strategi, kalau bicara inovasi, berarti apa? Apa target dari inovasi kita? Ya, apa target dari adanya inovasi kita? Siapa pelanggannya? Ya, kalau inovasi kita adalah misalkan melakukan revisi daripada harga, siapa target pelanggan kita untuk inovasi itu? Kalau inovasi kita adalah kemudian melakukan renewal, misalkan melakukan modifikasi sebuah produk, siapa target pelanggan kita, sahabat-sahabat semuanya? Maka yang pertama adalah siapa target pelanggan kita. Nah, maka dari itu kita harus hatam soal segmenting, sahabat-sahabat semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas soal segmenting, ya, bagaimana kita mensegmentasikan berdasarkan geografis, berdasarkan demografi, dan psikografis. Ya, silahkan cek lagi channel yang sebelumnya, YouTube yang sebelumnya, bagaimana segmenting itu, sahabat-sahabat semuanya. Baik, yang pertama itu. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita sudah membuat atau menentukan segmennya siapa segmen customer kita. Setiap inovasi tentu punya segmen yang berbeda-beda. Kalau Anda punya segmen yang banyak, maka ketika membuat inovasi yang pertama tadi, siapa segmennya? Inovasi yang kedua, siapa segmennya? Nah, yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, urutan yang kedua adalah customer relationship. Nah, ketika kita sudah tentukan segmennya adalah A, segmennya adalah retail, segmennya adalah corporate, segmennya adalah B, C, D, maka yang kedua adalah apa cara, apa media, atau apa alat, ya,
untuk terus menjaga komunikasi antara pelanggan sahabat dengan perusahaan sahabat kita. Apa nih biasanya? Ya, sebuah inovasi itu, sebuah produk itu, kemudian kita mau pasarkan, lalu apa yang kemudian bisa terus menjaga hubungan komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan? Ya, nah apa itu? Contohnya ini. Oh, kita bikin loyalty card. Nah, dalam marketing mix itu sudah belajar ya. Salah satu program promotion adalah loyalty card. Oh, kita melalui yang namanya customer service. Ada social media customer service, ada email, ada mobile, ada video, wave, ya chat, phone dan sebagainya, termasuk survei, ya termasuk dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kita bagaimana terus menjalin hubungan dan komunikasi sehingga pelanggan kita itu terus menggunakan produk kita. Ya, apa customer relationship-nya teman-teman semuanya? Ya, nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga adalah channel. Channel itu adalah apa? Saluran apa? Media apa? Caranya bagaimana untuk kemudian produk kita bisa sampai. Produk kita bisa diketahui target pelanggan kita dan produk kita bisa dinikmati oleh target pelanggan kita. Ya. Jadi kalau tadi customer relationship management terus menjaga, kalau yang ketiga ini adalah apa? Saluran, media, cara untuk menyampaikan informasi ya kepada pelanggan kita. Nah, contohnya apa sahabat-sahabat semuanya? Ya, contohnya adalah kita punya physical location, kita punya gerai, kita punya agen distribution, kita punya outlet dan sebagainya. Ada katalog untuk menginformasikan daftar produk kita. Ada website, ya, ada direct mail, kita sampaikan langsung. Ada email, ya, ada radio, ada sosial media, pamflet dan sebagainya. Intinya apa? Apa cara kita untuk menyampaikan produk kita? Baik itu informasi produk kitanya, keunggulan produk kitanya, termasuk juga bagaimana produk kita terdistribusi dan dinikmati. Makanya ada location, physical, katalog dan sebagainya. Jadi kalau dalam marketing mix ini sama dengan apa? Dengan place, sama dengan promotion. Ya, place adalah jaringan distribusi, promotion adalah cara-cara kita memberitahu tentang produk kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini harus berurutan. Jadi pertama kali adalah tentukan segmen customer kita, sahabat-sahabat semuanya. Nah, kalau yang nomor 2 antara customer relationship dengan channel itu boleh diacak. Jadi boleh channel dulu, boleh customer relationship, sama saja, nggak apa-apa. Ya, tapi yang kalau nomor pertama itu wajib kita menentukan segmen customer dulu. Ya, ingat ya, segmen customernya apa? Ketika kita membuat sebuah produk atau kemudian kita membuat sebuah inovasi gagasan program kerja, lalu kemudian bagaimana customer relationship-nya menjaga hubungan terus, komunikasi supaya customer kita terus ya keep kontak dengan kita. Ya, kalau ada masalah dengan kita, konsultasi dengan kita, tadi melalui member card dan sebagainya, termasuk customer service itu adalah bagian daripada customer service relationship ya. Kemudian yang ketiga adalah channelnya apa? Bagaimana saluran distribusinya? Bagaimana saluran memberikan informasi produk-produk kita, termasuk inovasi kita kepada segmen kita. Nah, yang keempat sahabat-sahabat semuanya, kita harus menentukan, kita harus mengetahui value proposition. Apa itu value proposition? Pertama, kalau kita pernah belajar SWOT analysis, value proposition adalah sebenarnya strength, kekuatan produk kita, strength, kekuatan perusahaan kita. Yaitu apa? Sumber daya di perusahaan Anda yang Anda miliki yang menjadi kekuatan perusahaan Anda untuk menjual produk kita. Atau kalau kita pernah belajar sahabat-sahabat semuanya dalam strategi STP, segmenting, positioning, targeting, segmenting, targeting, positioning, maka value position adalah positioning. Hal-hal apa yang jadi pembeda, yang unik, kekuatan produk sahabat yang tidak dimiliki kompetitor sehingga itu menjadi positioning daripada produk kita. Ya, kita listing semua apa saja ya value position kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, nah ini ya contohnya nih, kalau kita belajar SWOT pasti kita pernah tahu ya, apa sih value proposition itu, apa sih kekuatan perusahaan kita yang mendukung strategi penjualan produk memenangkan bisnis. Bagaimana manusianya, bagaimana uangnya, bagaimana ketersediaan mesin dan alatnya, dan bagaimana material bahan bakunya. Ini. Atau kita pernah belajar yang namanya positioning dalam STP. Kan kita ditanya, apa sih positioning produk kita? Apa sih positioning price kita? Apa sih positioning place kita? Apa sih positioning promotion kita? Pembeda kita dengan produk yang lain.
Sahabat-sahabat semuanya, kalau kita sudah tahu segmennya siapa, channelnya kemana, customer relationship-nya bagaimana, dan value proposition dari produk atau inovasi kita, maka selanjutnya apa? Tentukan dong key activity. Apa itu key activity? Aktivitas-aktivitas kunci untuk menjalankan strateginya. Apa saja action plan-nya? Ya, apa saja aktivitas kuncinya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, karena kita sudah punya segmen, sudah punya customer relationship-nya seperti apa, sudah punya channel cara menjualnya bagaimana, dan kita sudah tahu value proposition-nya. Sehingga kita tahu akhirnya apa key activity kita. Biasanya key activity tentu saja apa? Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana memaksimalkan value proposition kita, bagaimana kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, bagaimana langkah-langkah supaya strategi itu, inovasi itu dijalankan. Apa aktivitas kuncinya, sahabat-sahabat semuanya? Nah, selanjutnya sahabat-sahabat semuanya, setelah itu apa? Yang pertama segmenting, yang kedua customer relationship-nya apa, yang ketiga channelnya bagaimana, yang keempat value proposition-nya apa produk kita dan inisiatif kita. Yang kelima adalah key activity, action plan, langkah-langkah mengerjakan program kerja. Lalu kemudian apa? Kita juga tentukan, kita juga identifikasi key partner kita, sahabat-sahabat semuanya. Siapa sih key partner kita? Siapa sih partner-partner kunci kita untuk kemudian menjalankan strategi ini? Ya, biasanya orang vendor, biasanya pihak eksternal, biasanya mitra. Ya, maka disinilah kalau dalam marketing niche disebut dengan public relation kita. Siapa key partner kita yang untuk mensupport strategi kita ini? Ya, tentukan key partnernya. Selanjutnya apa, sahabat-sahabat semuanya? Tentu saja setiap strategi, setiap inovasi, setiap program kerja membutuhkan apa? Key resource-nya apa? Apa sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi ini? Dengan segmennya itu, dengan customer relationship-nya seperti itu, dengan channel promotion seperti itu, dengan value proposition yang kita punya, dan key activity yang akan kita jalankan itu, dan key partner yang kita butuhkan, kita juga butuh tentu saja key resources-nya apa? Apa resources kuncinya? Apa sumber daya kuncinya? Gitu sahabat-sahabat semuanya. Bisa dana, material, bisa mesin, ya bisa dan sebagainya. Termasuk manusia, manpower, kemudian mesin, kemudian bahan baku, kemudian money, dana, anggaran dan sebagainya. Itulah sahabat-sahabat semuanya. Key resource-nya apa? Teknologinya apa? Aplikasinya apa? Dan sebagainya. Key resource. Dan sahabat-sahabat semuanya. Yang kedelapan, kita tentukan cost structure-nya. Tentu untuk menjalankan semua inovasi ini, untuk menjalankan strategi ini, untuk menjalankan strategi produk ini, maka butuh yang namanya cost structure. Disinilah teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Biaya-biaya apa yang dibutuhkan untuk melakukan strategi ini? Apa biayanya? Apa saja cost-nya? Ya. Dan terakhir sahabat-sahabat semuanya, inilah yang saya katakan, bisnis model kanvas adalah sebuah model yang komprehensif. Kanvas. Kenapa disebut kanvas? Karena kita seperti menggambar dalam satu kanvas. Dalam satu kanvas saja kita bisa menggambar apa strategi perusahaan kita untuk menciptakan kemudian satu strategi. Jadi kalau ada 10 inovasi, ada 10 strategi, ada 10 program kerja, maka ada 10 kanvas yang kita buat. Ya, dan terakhir adalah apa revenue streams-nya. Apa sih manfaat? Apa sih benefit yang kita dapatkan kalau kita jalankan inovasi itu? Apa sih yang jadi pemasukan perusahaan? Nah, revenue streams ini lebih baik memang dapat dihitung dengan uang. Jadi yang namanya benefit, manfaat, revenue itu harus bisa dihitung dalam uang. Misalkan semakin terkenalnya produk kita, dihitung dalam uang. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau seandainya tidak bisa dihitung dengan uang, karena benefit itu bukan benefit keuangan, maka nggak apa-apa. Listing saja apa revenue streams-nya. Tapi lebih baik dalam bentuk uang. Ya, silahkan. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk profit dan sebagainya. Ya, bisa penjualan, bisa profit atau benefit lain yang seharusnya sebaiknya bisa dinilai dengan uang. Kalaupun tidak bisa dinilai uang, maka silahkan listing saja. Apa benefitnya, apa revenue streams-nya. Sahabat-sahabat semuanya, inilah bisnis model kanvas. Bagaimana kita menggambar dalam satu kanvas setiap strategi, apa segmentingnya, bagaimana customer relationship-nya, apa channel distribusinya dan informasinya, kemudian apa value proposition daripada
produk kita, perusahaan kita, strategi kita, kemudian apa yang kita punya untuk menguatkan strategi ini berjalan. Itu value proposition. Apa yang kita punya yang kemudian mendukung dan menguatkan strategi ini berjalan sehingga tepat sasaran segmennya. Apa aktivitas kunci dari strategi kita? Apa action plan-nya? Timeline-nya bagaimana? Kemudian setelah itu apa key partnernya? Siapa saja key partnernya? Lalu kemudian apa resources yang kita butuhkan? Lalu kemudian terakhir kita mengevaluasi apa cost-nya kita, apa saja cost structure-nya, dan terakhir apa revenue streams-nya. Sahabat-sahabat semuanya, kalau strategi itu, kalau program kerja itu, kalau inovasi itu ternyata sekali lagi lebih banyak revenue streams-nya dibandingkan cost structure-nya, maka layak kita jalankan. Tapi kalau sebaliknya, cost structure-nya lebih banyak dibandingkan revenue streams-nya, strategi itu harus dirubah. Bukan harus dibatalkan, tapi dievaluasi. Jangan-jangan activity kitanya terlalu banyak. Jangan-jangan kemudian alat-alat channel dan mesinnya terlalu banyak. Jangan-jangan key resource kita yang terlalu banyak. Silakan sahabat-sahabat semuanya. Nah, kita ambil contoh satu. Ini ada sebuah yang namanya perusahaan kilang padi. Ini adalah sebuah perusahaan tentang padi organik. Dia memproduksi padi organik, lalu kemudian dia juga menggilingnya dan dia mendistribusikannya sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana contohnya diterapkan dalam sebuah perusahaan padi organik? Pertama tentu, siapa segmen customer padi organik? Oh, dia tentukan ternyata. Secara geografis segmennya adalah Kota Medan. Berarti masyarakat Kota Medan. Secara psikologis, segmentingnya adalah orang-orang yang peduli kesehatan karena padi organik. Secara demografinya, dia sasarnya adalah menengah ke atas sahabat-sahabat semuanya. Jelas, karena dia adalah masyarakat Kota Medan. Karena dia bilang masyarakat Kota Medan biasanya adalah orang-orang yang mungkin lebih kepedulian kesehatannya lebih tinggi gitu ya di Kota Medan, di kota itu. Secara psikologisnya peduli dengan kesehatan karena dia padi organik, tidak mungkin dia sasar orang-orang yang tidak peduli kesehatan. Dan terakhir adalah menengah ke atas karena harganya pun tentu lebih tinggi. Nah, bagaimana channelnya? Dia menginformasikan padi organik ini melalui medsos, kemudian media koran juga ya. Kemudian juga kenapa media koran? Karena secara demografi biasanya yang menikmati padi organik adalah orang-orang yang di atas 45 tahun. Makanya media koran juga masih dibutuhkan. Kemudian pamflet, brosur ya, kemudian telepon, surat direct. Bisa jadi dia directnya kemana? Ke customer corporate. Dia juga masuk ke korporasi. Dia masuk ke kantor-kantor melalui surat resmi. Ya, dan dia juga punya agen distribusi. Dia juga punya yang namanya metode penyuluhan kepada masyarakat tentang penyuluhan organik untuk makan padi, makan beras, maaf ya. Baik, itu channel-channelnya. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungannya dengan customer? Bagaimana customer relationship-nya sahabat-sahabat semuanya? Dia punya member card namanya. Ya, dia punya strategi member card. Jadi kalau dia beli dalam sebulan 100 kilo dia akan dapat cashback. Kalau dia beli lagi dapat hadiah. Bahkan misalkan kalau dia beli terus-menerus sampai sekian tahun dia akan dapat misalkan reward berupa hadiah, mobil, umroh dan sebagainya. Layanan aduan, dia juga membuka layanan aduan customer service sehingga menjaga terus komunikasi kalau ada masalah dengan kualitas barangnya. Dia juga boleh layanan konsultasi. Nah, dia juga ternyata mengikat customernya dengan layanan konsultasi tentang organik. Dia juga edukasi customernya. Jadi customer juga tidak hanya menikmati produk padi organik, tapi juga dia melakukan konsultasi. Bagaimana cara masaknya, bagaimana cara penyimpanannya, termasuk mungkin konsultasi sifatnya organik. Itu menjaga relationship dia dengan customer. Lalu apa value proposition-nya dari perusahaan itu? Ternyata dia punya beberapa value proposition. Perusahaan memiliki mesin khusus. Oh, ternyata perusahaan memiliki mesin khusus sehingga menjadi kekuatan, menjadi pendorong dan pembeda dari perusahaan yang lain. Perusahaan tersebut memiliki tenaga ahli khusus. Ya, ternyata dia punya tenaga ahli khusus dan didatangkan misalkan dari IPB langsung, dari Institut Petani Bogor. Sehingga apa? Padinya benar-benar bisa organik karena ada tenaga ahli khusus. Produknya lebih punya kualitas. Misalkan bagaimana cara penanganannya, betul-betul dijaga organiknya. Bagaimana tanahnya yang ditanamnya, punya kualitas sahabat-sahabat semuanya. Jadi itu ya value proposition daripada perusahaan ini. Lalu bagaimana key activity-nya? Untuk menjalankan strategi itu, key activity-nya apa? Pertama, dia mencari bahan baku yang terbaik. Kemudian bagaimana dia melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku. Ternyata apa? Dia juga tidak hanya punya lahan sendiri. Ya, perusahaan ini juga tentu punya pemasok, memberdayakan petani-petani sekitarnya. Bagaimana dia membangun kerjasama, melakukan kerjasama produksi penggilingan padi yang terbaik. Dia tidak
tidak hanya misalkan memproduksi sendiri, dia juga memberdayakan pabrik penggilingan padi, karena nggak mungkin untuk menggiling padi sebanyak itu dia menggunakan pabrik penggilingan sendiri. Dia juga bekerja sama, misalkan mencari vendor penggilingan padi yang terbaik, mesin yang terbaik, dia cari. Kemudian membuat desain kemasan juga didesain. Kemudian apalagi memprospek target pelanggan korporat, misalkan institusi, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan. Jadi inilah contoh key activity dari mulai dia membangun kerjasama lahan, kemudian penggilingan padinya, bagaimana mendesain kemasannya, bagaimana kemudian membuat kerjasama dengan korporasi. Ini contoh kalau seandainya ya bisnis ini baru berdiri. Ya, ini contoh ketika ini baru melakukan strategi untuk penggilingan padi. Ya, ini beda. Kalau contohnya adalah bagaimana kita membuat inovasi tahunan, perusahaan sudah berdiri, maka nanti tidak seperti ini toh. Kalau ini kan adalah betul-betul dibangun dari awal strateginya. Kemudian apa key partnernya? Ternyata key partner untuk memasarkan produk organik siapa saja? Jelas, petani padinya tadi sebagai pemasok, vendor pupuk organiknya. Pupuk itu penting, maka vendor itu adalah pupuk organik menjadi key partnernya. Koperasinya, ya, misalkan dia punya key partner koperasi, bagaimana pendanaannya dan sebagainya. Pabrik penggilingan padi, jelas tadi ya key partnernya. Kemudian lembaga-lembaga yang lain, ya, lembaga-lembaga penyuluhan, dia juga butuh lembaga konsultan, dia juga butuh perguruan tinggi untuk kemudian terus-menerus meminta konsultasi. Apa key resource-nya? Ya, key resource-nya apa? Misalkan alat kerja, ya, alat kerjanya apa yang dibutuhkan? Teknologi apa yang dibutuhkan? Tenaga ahli. Ini key resource. Ya, key resource itu bisa alat kerja, mesin-mesin, ya, misalkan seperti macam-macam alat kerjanya. Kemudian mesin kemasan dan sebagainya, teknologinya misalkan. Ya, kemudian tenaga ahlinya. Nah, itu key resource disebutkan di situ. Kemudian channelnya apa? Sahabat-sahabat semuanya. Inilah disebut dengan apa? Dari mulai segmentingnya apa, customer relationship-nya apa, value positioning-nya apa, key activity-nya apa, key partner-nya apa, key resource-nya apa, channel-nya apa. Terakhir adalah mengevaluasi yang namanya cost structure dan revenue stream. Apa nih cost structure-nya untuk membangun strategi beras atau padi organik ini? Misalkan cost structure-nya apa? Biaya pemasaran, biaya produksi, biaya pembelian kemasan baru. Terus hitung semua. Kalau kita belajar bagaimana menghitung HPP, ada biaya tidak tetap dari mulai gudang dan sebagainya, biaya tidak tetap, biaya tetap dan sebagainya. Dihitung. Maaf ya, biaya tetap gudang, ya, sewa alat, gaji pegawai, dihitung semuanya. Biaya tidak tetap misalkan kemasan, bahan baku, biaya distribusi dan sebagainya, komunikasi. Dihitung biaya tetapnya, dihitung biaya tidak tetapnya, kemudian juga dihitung semua cost structure-nya sahabat-sahabat semuanya, termasuk investasi. Ya, ingat kenapa kita butuh seperti itu? Karena ini adalah pembangunan strategi dari awal. Tapi kalau kita melakukan inovasi saja setiap tahun tentu tidak seperti ini. Kalau intinya cost structure itu adalah apa cost yang akan dilakukan ketika kita membuat sebuah inovasi. Ya, dan terakhir adalah revenue stream-nya apa? Apa saja manfaat ketika kita membangun ini? Tentu revenue stream dari bisnis, ya, bisnis padi organik apa? Pertama tentu penjualan beras organik. Itu pasti revenue stream-nya. Berapa dalam sebulan kita kemudian diprediksi target penjualannya berapa kintal, berapa ton, lalu dikali harga jualnya. Itulah revenue streams-nya. Saya kira untuk bisnis padi organik tidak ada lagi pendapatan lain selain penjualan produknya. Tapi kalau ada bisnis Anda adalah ada revenue yang lain, misalkan dari sisa limbahnya bisa kemudian dijual dan sebagainya. Itu adalah bagian dari revenue stream. Sahabat-sahabat semuanya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, itulah bisnis model kanvas. Ya, bagaimana kita membangun bisnis model kanvas, bagaimana kita membangun sebuah strategi bisnis dengan simple dalam satu kanvas saja. Sahabat-sahabat semua yang terakhir, sekarang intinya apa? Bagaimana kita menggabungkan, bagaimana kita kemudian mengkolaborasikan, mengelaborasikan strategi. Apa yang kita sudah pelajari tentang menyusun target menggunakan OKR. Bagaimana kita sudah belajar balance scorecard teori. Ingat ya, dari mulai kita sudah belajar balance scorecard teori. Bagaimana kita membuat goals perusahaan menggunakan balance scorecard. Bagaimana kita sudah belajar tentang OKR. Bagaimana kita membuat objektif key dan result. Bagaimana target-target itu harus terukur
ada key-nya dan ada result-nya. Bagaimana kita telah belajar risk management, kita pernah belajar SWOT analysis, kita pernah belajar problem solving, dan terakhir kita belajar manajemen inovasi. Bagaimana segmentingnya, bagaimana kemudian marketing mix-nya, dan bagaimana kemudian BMC-nya. Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana menggabungkan itu semuanya? Maka dalam strategi, dalam membuat inovasi, tabelnya kira-kira seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Pertama, kita tentukan objektif perusahaan kita dalam setahun. Tentu objektif itu ada 4 ya. Bagaimana meningkatkan finansial, bagaimana meningkatkan customer kepuasan, bagaimana kemudian melakukan peningkatan kualitas bisnis internal, dan bagaimana kemudian meningkatkan human capitalnya. Setelah itu apa? Key-nya apa saja? Key dari objektif ini apa? Kemudian resultnya bagaimana? Apa yang kita harapkan dari objektif selama setahun ke depan? Ya, apa key performance indikatornya? Kemudian resultnya apa? Pelajari lagi dalam proses membuat target menggunakan balance scorecard dan OKR. Kemudian dari semua ini kita punya SWOT-nya. Apa saja poin-poin strength kita, weakness kita, opportunity kita, threat kita. Ya, apa kemudian poin-poin risiko kita? Kita sudah tahu melisting kemarin apa saja risiko bisnis kita dalam tahun depan. Risiko finansial, risiko operasional, risiko brand image, risiko hukum, apa saja. Kemudian problem-problem perusahaan kita. Apa problem target yang belum tercapai di tahun yang lalu? Tuliskan semua di sini. Ya, lalu kemudian apa setelah itu? Apa inisiatif dan inovasinya? Sekali lagi, inovasi itu apa sih? Untuk menguatkan strength kita. Inovasi adalah untuk memperbaiki weakness kita. Inovasi adalah untuk menangkap peluang yang ada, opportunity. Inovasi adalah untuk menghindari threats atau ancaman. Inovasi juga adalah untuk memitigasi risiko-risiko kita. Dan inovasi adalah solution dari problem solving yang sudah kita lakukan. Itulah inovasi. Dan nantinya inovasi itu harus dirinci, sahabat-sahabat semuanya, kembali ke sini. Ya, apa segmen dari inovasi kita? Segmennya siapa? Kemudian bagaimana channelnya, bagaimana menginformasikan inovasi kita, pembaharuan program kerja kita, bagaimana kemudian apalagi key activity, action plan untuk menjalankan inovasi seperti apa, lalu kemudian key partnernya siapa saja. Key partner itu bisa eksternal perusahaan kita, bisa saja internal perusahaan kita. Bagaimana key partnernya, kemudian key resources untuk menjalankan inovasinya seperti apa, kemudian apalagi cost structure-nya. Untuk menjalankan inovasi ini, bagaimana cost structure-nya? Kita butuh apa saja anggarannya? Dan terakhir, setiap inovasi, sahabat-sahabat semuanya, harus bisa ada revenue streams-nya. Itulah bagaimana menggabungkan OKR, SWOT analysis, risk analysis, problem analysis menjadi inovasi yang sangat komprehensif, sehingga ujung-ujungnya bisa menjawab objektif ini, sahabat-sahabat semuanya. Kemudian tercapailah key performance indikatornya dan result yang tercapai. Sahabat-sahabat semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir terkait dengan bisnis model kanvas dan bagaimana mengkomprehensifkan ini, menggabungkan ini. Dan sahabat-sahabat semuanya, untuk bisa memperjelas, saya juga lampirkan untuk filenya. Bagaimana sahabat bisa menggunakan file tersebut. Demikian, ilmu Allah sangat luar biasa, ilmu Allah sangat luas, ilmu manusia hanya kecil saja. Silakan sebarkan, silakan sampaikan dalam training Anda, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi sahabat-sahabat semua. Ya, oke.